Malam paling mencekam di Kiev akhirnya datang. Kiev berubah jadi neraka. Langit dipenuhi drone, rudal datang bergelombang. Lebih dari 600 drone dan puluhan rudal diluncurkan hampir bersamaan. Ini bahkan jadi salah satu yang terbesar sejak awal perang. Pertahanan udara Ukraina dibuat kewalahan. Beberapa target berhasil dicegat, tapi banyak lainnya tetap lolos dan menghantam jantung ibu kota. Dan di tengah serangan besar ini, Rusia kembali melepas Oresnik, senjata yang bahkan mulai membuat Barat gelisah. Rudal yang disebut hampir mustahil diantisipasi oleh sistem pertahanan udara manapun milik Ukraina. Tapi, Moskow menyebut semua ini bukan tanpa alasan. Semua ini dimulai dari Starospilk. Semua dimulai pada tanggal 22 Mei. Malam itu serangan drone menghantam kompleks perguruan tinggi dan asrama mahasiswa di Starobilsk, wilayah Republik Rakyat Luhansk yang dikuasai oleh Rusia. Ledakan memicu kepanikan besar. Moskow langsung menuduh Ukraina sengaja menyerang fasilitas sipil yang dipenuhi dengan remaja. Komisioner HAM Rusia, Yana Lantratova, menyebut ada 86 anak berada di dalam asrama saat serangan terjadi. Jumlah korban versi Rusia pun terus bertambah. Awalnya dilaporkan 6 orang tewas, lalu naik menjadi 8, sampai akhirnya diklaim menjadi 21 korban jiwa dengan puluhan lainnya luka-luka. Kremlin menyebut insiden ini sebagai tragedi besar. Putin bahkan menyebutnya sebagai kejahatan perang dan bersumpah akan membalas Kiev. Tapi Ukraina membantah keras tuduhan ini. Menurut narasi pro-Kiev, lokasi ini diduga berkaitan dengan unit drone Rusia dan punya fungsi militer. Ukraina juga menuding Moskow sengaja mencampur fasilitas sipil dengan aktivitas militer agar ketika terjadi serangan, korban sipil bisa dijadikan alat propaganda internasional. Perang narasi pun langsung meledak. Siapa yang sebenarnya berbohong? Rusia kemudian mengundang lebih dari 50 wartawan asing dari 19 negara untuk datang langsung melihat lokasi serangan di Starobilsk. Tapi kontroversi baru kembali muncul. Media besar barat seperti BBC dan CNN disebut menolak ikut dalam kunjungan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuding BBC dan CNN takut melihat kebenaran di lapangan. Rusia juga menyerang media barat yang dianggap bias dalam pemberitaan perang. Menurut Moskow, ketika Rusia dituduh menyerang warga sipil, media barat langsung menempatkan Kremlin sebagai pelaku utama di headline mereka. Tapi ketika korban sipil jatuh akibat serangan Ukraina, narasi yang dipakai jauh lebih hati-hati, seperti Putin menuduh Ukraina seolah tanggung jawabnya itu belum jelas. Reuters pun ikut disorot karena dianggap lebih menekankan ancaman balasan Rusia dibanding besarnya korban di Starobilsk. Dan justru dari sinilah semuanya berubah. Karena hanya dalam beberapa hari setelah kemarahan Kremlin memuncak, Rusia meluncurkan salah satu serangan terbesar sepanjang sejarah. Malam itu Kiev nyaris tidak tidur. Gelombang drone datang tanpa henti. Rudal melintas dari berbagai arah. Ledakan terdengar hampir bersamaan di banyak distrik. Langit ibu kota Ukraina berubah jadi lautan api, sementara sirene meraung sepanjang malam. Rusia menyebut ini sebagai operasi balasan skala besar. Narasinya dibuat sangat jelas, hukuman untuk Kiev. Gelombang serangan dibuka dengan rudal balistik Iskander-M, disusul rudal jelajah kaliber, rudal hypersonik Zircon, sampai rudal jarak menengah Oresnik. Di saat yang sama, puluhan rudal Kh-101 dan ratusan drone Geran-2 bergerak menuju berbagai wilayah Ukraina. Skalanya benar-benar masif. Total sekitar 600 drone dan 90 rudal diluncurkan dari udara, laut, dan darat secara hampir bersamaan. Serangan dibuat berlapis untuk menguras pertahanan udara Ukraina sebelum rudal-rudal utama masuk ke target. Biasanya, Kiev selalu mengklaim mayoritas serangan Rusia berhasil dicegat. Tapi kali ini situasinya berbeda. Jumlah target terlalu banyak, datangnya itu bergelombang. Serangan muncul dari berbagai arah dan ketinggian sekaligus. Pertahanan udara Ukraina tampak kewalahan menghadapi intensitas serangan sebesar ini. Bahkan, sempat beredar video yang diklaim menunjukkan rudal pertahanan udara Ukraina jatuh kembali ke wilayah Kiev saat mencoba melakukan intersepsi. Tapi yang menarik, target utama Rusia tampaknya bukanlah pusat pemerintahan Ukraina. Fokus serangan justru mengarah ke infrastruktur industri militer. Nah, salah satu lokasi yang disebut terkena hantaman adalah fasilitas Antonov di barat laut Kiev.
Pabrik pesawat legendaris ini diyakini selama perang terlibat dalam produksi dan perbaikan aset militer Ukraina. Beberapa rudal juga menghantam kompleks pertahanan Artem, fasilitas yang dikenal memproduksi rudal udara ke udara, sistem anti-tank, hingga berbagai perangkat militer lainnya. Kebakaran besar terlihat membakar area ini. Dampak ledakan bahkan merusak stasiun metro Lukyanevska yang berada tepat di seberang kawasan industri Artem. Dan disinilah Rusia memainkan narasi penting. Video yang beredar memperlihatkan ledakan sekunder terus-menerus di area permukiman warga. Moskow memakai momen ini untuk menuduh Kiev menyimpan gudang senjata dan aset militernya di tengah lingkungan sipil. Narasi ini langsung dipakai media-media pro-Kremlin untuk menjawab kritik Barat. Karena meski skala serangan disebut luar biasa besar, jumlah korban sipil yang diumumkan relatif kecil dibanding daya hancurnya. Kremlin pun mencoba membangun dua pesan sekaligus. Pertama, Rusia ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menghantam jantung industri militer Ukraina kapan saja. Dan yang kedua, Moskow ingin menampilkan bahwa mereka masih menahan diri dengan fokus pada target militer, bukan melakukan pemboman total terhadap kota-kota Ukraina. Di antara rentetan rudal yang menghantam Kiev, ada satu nama yang paling menyita perhatian dunia, Oresnik. Serangan terbaru ini diyakini menjadi peluncuran ketiga rudal sejak pertama kali diperkenalkan Rusia pada November 2024. Dan dibanding rudal ini yang sudah lebih dulu dikenal publik, Oresnik punya efek psikologis yang jauh lebih besar, yang membuat situasi makin dramatis. Sehari sebelum serangan terjadi, Zelensky sebenarnya sudah memberi peringatan. Menurutnya, intelijen Ukraina bersama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mendeteksi adanya tanda-tanda Rusia sedang menyiapkan penggunaan Oresnik dalam operasi besar berikutnya. Artinya, Kiev sudah tahu, sudah bersiap, tapi tetap tidak mampu mencegahnya. Kenapa? Karena Oresnik ini bukanlah rudal biasa. Rudal ini disebut mampu membawa beberapa hulu ledak sekaligus. Dan tiap hulu ledak dapat menyebarkan submunisi ke banyak target berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Satu peluncuran saja bisa menghasilkan banyak titik ledakan sekaligus, membuat pertahanan udara lawan jauh lebih sulit menentukan prioritas intersepsi. Belum lagi kecepatannya. Rusia ini mengklaim Oresnik melaju dengan kecepatan yang terlalu tinggi untuk dicegat sistem pertahanan udara Ukraina saat ini. Klaim ini memang masih sulit diverifikasi sepenuhnya. Tapi, fakta bahwa Ukraina kembali gagal menghentikan gelombang serangan terbaru membuat reputasi rudal ini semakin menakutkan. Dan bagi NATO, kemunculan Oresnik bukan cuma ancaman untuk Ukraina. Ini adalah sinyal bahwa Rusia ini sedang mempertontonkan generasi baru senjata strategisnya langsung di medan perang nyata. Yang membuat Barat semakin khawatir itu bukan cuma satu serangan Oresnik, tetapi kemungkinan rudal ini akan dipakai secara rutin dalam perang Ukraina. Sejak pertama kali digunakan pada November 2024, Oresnik perlahan berubah dari senjata eksperimental jadi alat pesan strategis Kremlin kepada NATO. Setiap peluncurannya itu selalu membawa sinyal politik yang sangat jelas. Rusia ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki rudal yang mampu menembus pertahanan udara modern Barat. Bagi Moskow, efek psikologis dari Oresnik sama pentingnya dengan daya hancurnya. Rusia tahu setiap kali rudal itu diluncurkan ke Ukraina, perhatian dunia langsung tertuju ke Washington, Brussels, sampai markas NATO. Karena jika sistem Patriot dan pertahanan udara modern saja kesulitan dalam menghadapi Oresnik di Ukraina, maka muncullah pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana jika rudal serupa diarahkan langsung ke wilayah NATO? Dan disinilah pesan utama Kremlin sebenarnya berada. Rusia ingin menunjukkan kalau mereka ini masih punya kemampuan eskalasi yang belum tentu bisa dijawab oleh Barat. Terutama karena Oresnik disebut mampu membawa beberapa hulu ledak dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat waktu respon lawan menjadi amat sempit. Itulah sebabnya setiap peluncuran Oresnik kini bukan lagi sekadar operasi militer, tetapi juga demonstrasi kekuatan strategis Rusia sekaligus ujian nyata terhadap kredibilitas sistem pertahanan Barat.